Halo anak-anak kelas 2, apa kabar kalian semua? Ibu Lina harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita sudah liburan 1 minggu dan kita sudah belajar lagi, dan hari ini kita akan belajar agama. Nah, untuk agama di unit 1 kita sudah belajar tentang kisah Nuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Allah kekuatan kita, yaitu Daud dan Goliat. Ya, ini adalah pelajaran agama di unit 2 kita, karena di semester ini kita belajar 2 unit ya. Nah, Ibu Lina harap anak-anak sudah siapkan buku dan alat tulis supaya bisa menulis poin-poin penting yang ada di dalam video ini ya. Nah, untuk pertemuan kita di kali ini, pertemuan kita yang pertama adalah tentang Allah kekuatan Israel. Nah, ini anak-anak bisa baca di kitab Keluaran pasal 7 sampai dengan pasal 11. Ingat, pasal 7 sampai pasal 11 ya. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bangsa Israel di tanah Mesir ya. Nah, raja Mesir adalah Firaun. Nah, kita tahu bahwa raja Mesir ini atau Firaun ini adalah raja yang sangat jahat ya. Dia sangat jahat, dan raja Firaun ini juga adalah raja yang tidak dengar perintah Allah. Jadi dia mengeraskan hatinya untuk membebaskan bangsa Israel ya. Jadi ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir, bangsa Israel itu dipaksa untuk bekerja. Dipaksa bekerja tanpa upah atau tidak diberi gaji, tidak dibayar ya. Jadi mereka itu dibuat seperti pembantu atau budak di tanah Mesir. Nah, dari sini karena Tuhan melihat bangsa Israel ini, karena kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah, maka dari sini Tuhan memberikan penolong ya. Tuhan memberikan penolong untuk bangsa Israel. Jadi Allah memberi penolong bagi bangsa Israel melalui siapa? Melalui Musa. Jadi Musa ini diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tersebut tadi. Ya, jadi dari sini Allah menunjukkan kekuasaannya. Dengan apa ya? Dengan menurunkan 10 tulah. Ya, menurunkan 10 tulah di tanah Mesir. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang 10 tulah itu. Tulah yang pertama itu adalah air menjadi darah. Ya, jadi kalau kita baca di dalam kitab Keluaran dari pasal 7 hingga pasalnya yang ke-11 itu semuanya sudah tercatat di situ. Jadi air di negeri Mesir itu, di tanah Mesir itu semua itu berubah menjadi darah ya. Itu tulah yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan memberi lagi tulah kedua itu adalah katak. Jadi di mana-mana itu kita melihat, di mana-mana itu pasti ada katak yang banyak sekali menempel di mana-mana ya. Nah, tulah ketiga itu adalah nyamuk. Jadi nyamuk yang begitu banyak itu selalu ada di mana-mana dan bahkan menggigit kita. Coba anak-anak bayangkan kalau kita sendiri di kita punya rumah, kita juga punya nyamuk ya, tapi cuma 1, 2, 3 begitu, tidak terlalu banyak saja kita sudah risih, apalagi nyamuk yang dalam jumlah banyak ya. Yang keempat adalah tulah lalat pikat ya. Lalat pikat. Jadi lalat pikat ini juga banyak sekali dan itu bisa menggigit tubuh manusia ya. Yang kelima
penyakit sampar pada ternak. Jadi setiap ternak-ternak hewan yang mereka ternak itu semuanya kena penyakit sampar, ya. Tulah keenam itu adalah penyakit barah pada manusia. Jadi penyakit barah ini semua manusia yang ada di tanah Mesir itu kulit-kulit mereka itu terkena penyakit barah. Ya, jadi muncul bentol-bentol, jadi semuanya itu luka-luka. Dan yang ketujuh itu terjadi hujan es. Nah, hujan es itu seperti es batu, ya. Es batu itu jadi diturunkan oleh Tuhan ke bumi dalam jumlah yang banyak, ya. Tulah ke-8 adalah belalang. Nah, pernah lihat belalang? Belalang ini dia serangga, ya, dia termasuk serangga, dan itu juga dia berterbangan ke sana kemari dan dalam jumlah banyak, bahkan di dalam rumah pun, mau dimanapun mereka berada, itu pasti ada belalang, ya. Dan tulah ke-9 itu adalah gelap gulita, ya. Jadi Tuhan memberikan tulah ini adalah gelap gulita, ya. Jadi kita tidak kenal mana yang siang, mana yang malam, karena semuanya gelap. Dan yang terakhir tulah ke-10 adalah kematian anak sulung. Jadi anak-anak sulung yang berada di Mesir pada saat itu, Tuhan memberi tulah ini, anak-anak itu meninggal, ya. Yang namanya anak sulung atau anak pertama di dalam setiap keluarga itu pasti akan meninggal, ya. Itu hukuman yang diberikan oleh Tuhan, ya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Kenapa? Karena dia berkuasa. Dia berkuasa, dan ketika Raja Firaun itu bersikeras mengeraskan hatinya dan memperbudak bangsa Israel, Allah berkuasa sehingga Allah memberikan tulah-tulah tersebut. Kenapa Allah yang berkuasa? Karena dialah satu-satunya pencipta kita. Ya, jadi dia berkuasa atas bumi ini. Dan yang kedua adalah Allah adalah kekuatan kita. Ya, jadi dari sini anak-anak kita harus tahu bahwa hanya Allah salah satunya kekuatan kita. Tidak ada orang lain lagi, mau raja atau siapapun di dunia ini yang menjadi kekuatan kita, tetapi hanya Allah kita. Jadi ketika bangsa Israel ini mengalami tekanan, perbudakan, mereka hanya punya Allah, ya. Jadi mereka hanya bersandar kepada Allah karena Allah yang akan menguatkan mereka untuk menjalani setiap hal yang dilakukan oleh Raja Firaun kepada mereka. Dan yang berikut adalah Allah yang sangat kuat dan perkasa, ya. Jadi ingat, Allah kita bukan hanya kuat saja tetapi sangat kuat dan perkasa dalam segala hal. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sesuatu, maka kita harus tetap berpegang teguh kepada Allah kita. Karena dia yang akan berkuasa dan dia yang akan menguatkan kita dalam segala hal yang kita lakukan, ya. Nah, materi kita hari ini cukup sekian, dan kiranya anak-anak bisa menulis poin-poin pentingnya yang Ibu Lina sudah sampaikan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.